Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman praktikan, pada kali ini kita akan praktikum AGB KWU. Baiklah, untuk materi sekarang itu Monik akan menjelaskan materi minggu lalu, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia dan motivasi. Di sini Monik akan mereview sedikit apa itu manajemen sumber daya manusia dan motivasi. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, motivasi kunci kerja meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga, mengelola dan mengatasi konflik. Dan yang keempat, komunikasi. Nah, yang pertama itu pentingnya manajemen sumber daya manusia, di mana pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Nah, di sini fungsi dari manajemen SDM pada suatu perusahaan itu sangat dibutuhkan, karena dengan adanya manajemen SDM ini mampu mengelola bagaimana manajemen pengaturannya, pengelolaannya terhadap sumber daya manusia, baik itu karyawan maupun seluruh anggota yang ada di perusahaan tersebut, baik dari segi perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi tersebut. Nah, apa sih ruang lingkup proses manajemen SDM? Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia untuk kebutuhan organisasi. Yang kedua, perekrutan, di mana perekrutan itu penempatan syarat, sistem, tata cara, prosedur, proses, dan hasil seleksi untuk memenuhi permintaan dari organisasi. Yang ketiga yaitu seleksi karyawan. Yang keempat, sosialisasi kehadiran karyawan baru dengan cara memperkenalkan, melatih, membekali, membimbing, serta memantaunya. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, penilaian prestasi kerja. Yang ketujuh, promosi, transfer, demosi, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan, perencanaan pengembangan selanjutnya. Nah, di sini nih merupakan ruang lingkup proses dari manajemen SDM sendiri, dimulai dari perencanaan SDM yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Setelah dengan adanya perencanaan, maka dilakukan perekrutan dengan beberapa persyaratan untuk memenuhi kriteria atau persyaratan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Dengan adanya perekrutan tersebut, dilakukan seleksi karyawan, dipilihlah mana yang karyawan yang terpilih pada saat perekrutan telah dilaksanakan. Selanjutnya, sosialisasi kehadiran karyawan baru. Setelah terpilihnya karyawan tersebut, dilakukan sosialisasi terhadap karyawan, memperkenalkan bagaimana kinerja atau SOP dari suatu perusahaan, melatih, membekali, membimbing karyawan baru tersebut untuk situasi baru dari perusahaan atau organisasi tersebut. Setelah adanya memperkenalkan perusahaan tersebut, maka dilakukan pelatihan dan pengembangan. Di sini tujuannya untuk mengembangkan kinerja atau skill dari karyawan baru tersebut. Setelah dengan adanya pelatihan pengembangan, maka dapat dilihat bagaimana kinerja prestasi kerja dari karyawan tersebut. Dengan adanya penilaian, maka karyawan tersebut apakah dia bisa naik jabatan atau tetap pada jabatannya tersebut. Jika penilaian kinerjanya itu, prestasi kerjanya itu bagus, maka kemungkinan dia akan mendapatkan promosi untuk dinaikkan jabatannya oleh manajer atau pemimpin perusahaan. Selanjutnya, promosi, transfer, demosi, dan pemutusan hubungan kerja. Di sini ini tergantung bagaimana dari penilaian prestasi kerja tersebut, apakah dia akan dipromosikan atau transfer, yaitu atau
dipindahkan atau demosi atau dia akan di PHK sesuai dengan hasil dari penilaian prestasi kerjanya. Nah, setelah itu tuh dilakukan perencanaan pengembangan selanjutnya, bagaimana perencanaan terhadap manajemen SDM terkait kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, motivasi kunci utama peningkatan kinerja tim. Di sini ada berbagai cara memotivasi pegawai, di mana yang pertama seleksi persyaratan kualifikasi dalam penerimaan pegawai. Di sini pastinya suatu perusahaan itu memiliki kriteria-kriteria bagaimana kualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait penerimaan pegawai tersebut. Yang kedua, pelatihan manajemen yang tepat. Di sini setelah dilakukannya penseleksian sesuaikah dengan persyaratan kualifikasi dalam penerimaan pegawai yang dibutuhkan perusahaan, maka dilakukanlah pelatihan manajemen yang tepat oleh perusahaan tersebut, gunanya untuk melatih atau mengembangkan bagaimana sih skill atau kemampuan dari pegawai tersebut. Yang ketiga, tata usaha mengenai sistem pengkajian dan upah. Di sini pada saat penerimaan pegawai pastinya mereka mengetahui bagaimana sistem penggajian upah yang akan mereka terima dari perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang keempat, cara berkomunikasi dan teknik komunikasi. Di sini juga cara bagaimana kualitas dari SDM itu semakin baik cara berkomunikasi dan teknik komunikasinya, maka semakin memiliki daya tarik tersendiri atau rasa kepercayaan yang lebih atau yang rasa kepercayaan yang lebih kepada karyawan tersebut jika dia memiliki teknik komunikasi dan cara berkomunikasi yang baik. Dan yang kelima, memerhatikan kondisi kerja. Di sini pastinya dengan cara tersebut memerhatikan kondisi kerja, maka hal ini juga memotivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keenam, salah satu kiat jitu untuk memotivasi adalah menghargai dan memerhatikan karyawan. Di sini juga suatu rasa adanya suatu kepuasan tersendiri bagi seorang karyawan bagaimana jika perusahaan itu memperhatikan bagaimana kinerja karyawannya, baik itu dari hal kecil sampai hal besar. Dengan apa yang mereka lakukan, maka perusahaan dapat memberikan penghargaan seperti reward atau berbentuk sertifikat penghargaan atau acara apapun yang baik itu yang dilakukan oleh perusahaan dari hal kecil maupun hal besar, itu tuh juga akan memotivasi para pegawainya untuk bekerja secara optimal dengan maksimal untuk membuat nama perusahaan itu baik di citra pandangan masyarakat di luarnya. Selanjutnya, manfaat motivasi. Apa saja sih manfaat motivasi itu? Yang pertama, menularkan energi bagi yang lainnya. Yang kedua, membuat ia dapat membawa timnya sukses. Yang ketiga, mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Yang keempat, calon-calon pemimpin masa datang bagi perusahaan, menjadikan contoh bagi yang lain, meringankan pekerjaan bagi tim bila ada yang banyak termotivasi. Dan apa saja sih ciri-ciri orang yang termotivasi itu? Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan,
semangat kerja yang tinggi, konsisten dalam bekerja, tidak suka dipengaruhi oleh semangat kerja temannya yang lemah, keinginan yang tinggi untuk maju dan berkembang, senang dan menerima tantangan dan pekerjaan yang baru dan menantang, mempunyai gairah kerja yang tinggi di bidangnya, mau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tanpa harus diperintah. Selanjutnya yaitu mengelola dan mengatasi konflik. Di sini adapun sumber munculnya konflik itu ada 3. Yang pertama itu situasi dan kondisi persaingan, yang kedua sasaran, tujuan, dan keinginan, yang ketiga sikap egois, perilaku, dan persepsi. Nah, ketiga hal ini saling bersinergis di antara satu sama lainnya, di mana ketiganya itu merupakan sumber munculnya konflik atau keharmonisan dan keserasian. Nah, bagaimana sih mengelola konflik tersebut? Yang pertama, pengalaman semenjak anak-anak saat orang tua memecahkan konflik pada dirinya dan saudaranya. Dengan hal ini, dari lingkungan orang tua sendiri, maksudnya dalam lingkungan keluarga, mampu membuat seseorang itu memecahkan suatu konflik dengan apa yang diajarkan oleh keluarganya. Yang kedua, pengalaman saat ia belajar di masa sekolah ketika guru memecahkan konflik antar temannya. Nah, di sini dapat juga ditiru oleh seseorang pegawai jika sebagai suatu bahan pertimbangan dalam pemecahan atau mengelola suatu konflik. Yang ketiga, mengetahui tentang teknik pemecahan masalah. Yang keempat, tingkat kecerdasan emosi yang belum terbentuk dengan baik. Yang kelima, kedewasaan seseorang seperti sikap positif, karakter, kepribadian, dan usia seseorang akan memengaruhi cara memecahkan konflik tersebut. Media yang sering yang dilihat seperti TV, majalah, dan yang lain yang akan menginspirasi seseorang tentang cara memecahkan konflik. Yang ketujuh, saran dari orang-orang terdekat. Nah, selanjutnya yaitu teknik penyelesaian konflik ada 5, yaitu dengan yang pertama itu dengan bersembunyi. Kita tidak perlu menyelesaikan konflik dan tidak ada gunanya menghadapi konflik tersebut. Nah, ada juga tipe orang yang seperti ini. Yang kedua, untuk menaklukkan lawan pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang tepat. Nah, di sini seperti umpamaan harimau. Ada juga orang yang menyelesaikan konfliknya seperti ini. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik itu lebih penting sehingga perlu diciptakan komunikasi yang baik. Nah, di sini seperti dengan ungkapan beruang. Ada juga tipe orang dalam penyelesaian konfliknya seperti ini. Yang keempat, tidak ada konflik bila ada kesepakatan. Di sini dijelaskan atau diumpamakan oleh burung cendrawasih. Yang kelima, bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting dan harus melewatinya, maka segera selesaikan konflik dan beri waktu untuk berpikir jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Nah, di sini diumpamakan seperti burung gelatik. Yang keempat, komunikasi, di mana di sini adapun pihak yang perlu diberikan informasi atas hasil keputusan akhir, di mana yang pertama itu pihak lawan atau yang terkait dengan konflik. Yang kedua, seluruh anggota tim atau karyawan dan anggota organisasi yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Nah, yang ketiga, kepada pelanggan bila itu adalah keputusan bisnis yang bersifat pemasaran atau marketing. Yang keempat, kepada orang yang terkait yang dianggap penting dan berhubungan dengan keputusan tersebut. Nah, ini merupakan materi kita minggu lalu yang udah
mau dikulas sedikit tentang manajemen sumber daya manusia dan motivasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi minggu ini, yaitu tentang konsep pemasaran. Nah, di konsep pemasaran ini kita harus mengetahui dahulu apa sih pengertian pasar. Di sini pasar dijelaskan itu sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, dan di mana tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, ini secara umum apa itu pasar. Nah, sedangkan merupakan ahli itu menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Nah, sedangkan permintaan penawaran itu ada juga pengertiannya masing-masing. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen untuk mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Dimana di sini permintaan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut dengan cara membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya. Itu disebut dengan permintaan. Sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Di sini penawaran itu lebih dari sisi produsennya, di mana produsen itu menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan harga tingkat harga pada berbagai waktu tertentu, pada suatu waktu tertentu. Jadi kalau permintaan itu dilihat dari segi konsumennya, sedangkan penawaran itu dilihat dari segi produsennya. Sedangkan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Jika harga itu mahal, akan mempengaruhi dari permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen, di mana ini seperti pelajaran ekonomi, pengantar ekonomi. Jadi ada harga itu mempengaruhi juga dari permintaan. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang substitusi atau komplementer. Di sini juga mempengaruhi juga apakah harga barang substitusi atau komplementer itu jika dia harganya itu rendah, maka permintaan itu akan meningkat. Jika harganya tinggi, maka permintaan itu akan turun. Yang ketiga, pendapatan. Di sini juga akan mempengaruhi dari permintaan. Jika pendapatan seseorang itu tinggi, maka permintaan yang dilakukan oleh seseorang itu cenderung lebih tinggi karena dia memiliki uang yang banyak, maka orang tersebut cenderung mengeluarkan uang yang lebih banyak. Misalnya dia biasanya membeli kebutuhan seperti beras, biasanya dia membeli hanya 10 kilo, yang beras 10 kilo. Namun dia memiliki pendapatan lebih, dia membeli beras, membeli daging, membeli ayam, dan yang lainnya. Itu juga mempengaruhi dari faktor permintaan. Yang keempat yaitu selera. Yang kelima, jumlah penduduk dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Dan ada pun faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri. Jika harga barang itu tinggi, maka penawaran rendah. Namun jika harga itu rendah, maka penawaran yang dilakukan oleh perusahaan oleh produsen itu tinggi. Dia berhubungan timbal balik dengan permintaan. Yang kedua, harga barang yang lainnya memiliki hubungan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, biaya produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan dan pengaruh-pengaruh khusus lainnya. Yang ketiga, bentuk pasar. Di sini ada beberapa bentuk
pasar yang dilihat dari sisi produsen atau dari banyaknya penjual, yaitu pasar persaingan sempurna. Dimana di sini pasar persaingan sempurna ini bisa dilihat seperti banyaknya seperti contohnya itu pada yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, di mana pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu pasar yang dimana penjual dan pembeli itu bertemu dan melakukan transaksi. Di sini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Contohnya itu di pasar raya, adanya pertemuan antara pembeli dan penjual secara langsung pada tempat penjual itu dilakukan. Ya, pertemuan antara penjual dan pembeli dan terjadi transaksi secara langsung pada tempat tersebut. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik. Di sini pengertian dari pasar persaingan monopolistik itu yaitu suatu bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, di sini contohnya itu seperti produksi air mineral. Seperti teman-teman tahu, kalau produksi air mineral itu sudah banyak, itu dengan brand Aqua, SMS, JJ, apa lagi namanya, yang lainnya banyak tuh, teman-teman bisa lihat berapa banyak macam-macam produksi air mineral yang ada pada saat sekarang. Itu seperti yang merupakan contoh dari pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar monopoli. Di sini pasar monopoli itu yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu penjual saja yang menguasai seluruh konsumen, dimana ini contohnya itu seperti PLN, dimana untuk perusahaan yang memiliki yang menghasilkan listrik itu hanya PLN saja, dan juga contohnya itu BUMN, di mana BUMN itu hanya perusahaan BUMN saja yang menghasilkan minyak bumi atau yang mengelola minyak bumi itu hanya BUMN saja untuk di Indonesia. Nah, yang keempat itu pasar oligopoli, di mana pasar oligopoli ini hampir mirip dengan pasar monopoli. Namun perbedaannya itu terletak dari seberapa banyak perusahaan yang menjual produk yang sama. Contohnya itu seperti perusahaan alat transportasi, itu contoh dari pasar oligopoli, di mana banyak perusahaan yang menjual alat transportasi, yaitu motor. Dia banyak tuh pembagiannya, seperti perusahaan Yamaha, perusahaan Honda, perusahaan Suzuki. Mereka menghasilkan jenis motor dengan kualitas yang berbeda-beda, namun tujuannya itu tetap sama. Itu contoh dari pasar oligopoli. Selanjutnya itu bentuk pasar dilihat dari sisi konsumen atau dari pembeli. Di sini ada 4. Yang pertama pasar konsumen, yang kedua pasar yang kedua pasar industri, yang ketiga pasar penjual kembali atau reseller, yang keempat pasar pemerintah.
Dan adapun aspek pemasaran di sini di dalam kewirausahaan, aspek pemasaran itu dilakukan pada studi kelayakan bisnis. Di sini menentukan apakah bisnis tersebut layak atau tidak pada sisi aspek pemasarannya. Di sini pada sosial ekonomi, tentunya agribisnis, di sini mempelajari studi kelayakan bisnis. Nah, yang selanjutnya itu pemasaran. Menurut Stanton itu pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun potensial. Agar bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan strategi persaingan yang tepat. Dan adapun unsur strategi persaingan adalah dengan menentukan segmentasi pasar atau segmentation, menetapkan pasar sasaran atau targeting, dan menentukan posisi pasar atau positioning. Nah, di sini nanti akan dijelaskan bagaimana tentang segmentasi pasar, sasaran, dan menentukan pasar sasaran tersebut. Dan nanti juga ada tender untuk teman-teman semua tentang segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar ini. Nanti akan disampaikan pada akhir presentasi ini. Yang pertama itu segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Di sini ada juga variabel untuk melakukan segmentasi pasar, antara lain ada dibagi dua berdasarkan geografis dan demografis. Yang pertama berdasarkan geografis. Di sini sini ada sebenarnya 4. Yang pertama itu geografis, demografis, psikografis, dan berdasarkan perilaku. Yang pertama itu berdasarkan geografis, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Di sini membagi pasar berdasarkan bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Nah, selanjutnya yang kedua berdasarkan segmentasi berdasarkan demografis. Jadi di sini membagi pasar berdasarkan umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, membagi pasar berdasarkan psikografis, terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan sikap dan kegunaan. Nah, yang kedua itu pasar sasaran, di mana pasar sasaran itu adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah, dengan menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Di sini nanti setelah dilakukan segmentasi pasar, maka dilakukan pula pasar sasaran, bagaimana mengevaluasi keaktifan setiap segmen tersebut. Dan dari keempat tersebut dipilihlah salah satu segmen pasar yang lebih potensial bagi suatu perusahaan tersebut. Apakah itu dari segi segmen geografis, ataukah segmen demografis, ataukah segmen psikografis, atau segmen perilaku. Itu tergantung dari bagaimana perencanaan dari suatu perusahaan dalam penempatan segmen pasar sasarannya. Nah, sebenarnya itu bauran pemasaran. Di sini
sangat dibutuhkan bauran pemasaran dari penentuan pasar sasaran tersebut. Yang pertama itu produk, di mana tentunya suatu perusahaan menciptakan suatu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Apa sih produk dari perusahaannya? Misalnya seperti contohnya Monik dulu, dari perusahaan Monik produknya itu uh, bengkuang, stik bengkuang. Maka produk itu stik bengkuang. Harga yang kedua itu price, harga dari stik bengkuang itu tuh dulu harganya 5.000 per pieces. Dan yang ketiga promosi. Bagaimana sih promosi yang dilakukan oleh perusahaan Monik untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dari perusahaan Monik? Jadi kalau dari perusahaan Monik dulu mau melakukan promosi secara media sosial, dan ya dari media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook atau lain-lainnya. Yang keempat eh, yang keempat yaitu place atau tempat, dimana tempat dari top dari tempat penjualan eh, produk dari perusahaan itu dilakukan di tengah eh, tengah kota Padang, seperti di Gunung Monjol atau di Pasaraya, seperti itu. Yang kelima yaitu orang. Di sini orang yang terlibat eh, di dalam perusahaan, seperti bukan di dalam pembuatan suatu produk. Seperti Monik itu melibatkan karyawan dan beberapa manajer. Di sini Monik perusahaan itu melibatkan orang itu eh, bukan di sini people-nya itu orangnya bagaimana, siapa yang eh, pasar, bukan produk itu ditujukan. Seperti kalau jadi produk Monik itu untuk berbagai semua kalangan people-nya itu, sedangkan prosesnya itu tuh dilakukan oleh karyawan atau karyawan dan manajer dari perusahaan ini. Mereka yang mengelola produk tersebut. Dan bukti fisik yang ketujuh yaitu bukti fisik, dimana bukti fisik ini seperti gedung atau toko bangunan ini toko gerai eh, pada penjualan produk tersebut. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari Monik terkait tender, bukan tender, maksudnya materi tentang konsep pemasaran. Apakah di sini teman-teman sudah bisa dapat memahami atau masih ada yang ingin tahu? Silahkan bertanya setelah teman-teman melihat video ini. Nanti silahkan bertanya di grup, silahkan ketik nama, nomor BP, dan pertanyaannya, karena masing-masing nantinya yang ikut berperan aktif tentunya ada nilai plus dari nilai keaktifannya pada saat praktikum. Nah, untuk tender minggu depan yaitu tender dari minggu depan itu untuk tender kelompok. Ya, di sini untuk tender kelompok. Jadi kita udah kembali lagi untuk tender kelompok. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, jelaskan apa itu pemasaran,
jelaskan pengertiannya lebih dalam lagi, lebih luas lagi, silahkan dicari sumber referensi literatur yang bagus, jangan dari blogspot ya, bukan dari link blogspot, tetapi dari literatur eh, yang memang literatur yang terpercaya. Yang kedua, jelaskan bauran pemasaran 7P dan terapannya pada produk perusahaan. Silahkan teman-teman jelaskan dari perusahaan teman-teman bagaimana bauran pemasaran 7P tersebut. Seperti tadi, silahkan jelaskan pengertiannya dulu, produk itu apa pengertiannya, menurut siapa, nah, dan dari perusahaan teman-teman produknya ini. Yang kedua, itu harga itu apa pengertiannya, menurut siapa. Terus dan harga dari perusahaan teman-teman itu menyatakan produknya sebesar segini. Yang ketiga, tempat dari perusahaan, pengertian tempat itu apa pengertiannya, dan menurut siapa. Setelah itu dari perusahaan teman-teman, tempat penjualan produk itu di sini. Yang keempat, itu promotion dan seterusnya. Yang ketiga, jelaskan segmentasi pasar dan terapannya pada produk perusahaan. Di sini silahkan jelaskan lagi pengertian segmentasi pasar secara lebih luas lagi pengertiannya. Silahkan dicari lagi pengertiannya menurut para ahli atau literatur yang lainnya. Silahkan dicari lagi, dan bagaimana segmentasi dari perusahaan teman-teman. Silahkan tentukan segmentasi mana yang ditunjukkan. Tetapi dibuat dulu segmentasi yang 4 itu, segmentasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku tersebut. Bagaimana bagaimana sih pandangan dari keempat segmentasi tersebut dari produk teman-teman. Nanti tentukan dari 4 itu segmentasi mana, harus satu yang teman-teman tentukan segmentasi mana yang paling memiliki keuntungan, yang paling memiliki peluang dari produk teman-teman. Apakah itu dari segi demografis, jika itu dilihat dari segi umur atau dari pendapatannya gitu, tergantung dari produk teman-teman. Yang keempat, jelaskan targeting, positioning dalam pemasaran dan terapannya pada produk perusahaan. Silahkan dijelaskan pengertian targeting itu apa dan positioning itu apa dalam pemasaran secara lebih luas. Dicari lagi referensinya, silahkan dibuat, jangan lupa dibuat dari mana sumbernya. Dan setelah dibuat itu, silahkan bagaimana terapannya pada produk perusahaan, targeting dari perusahaan itu bagaimana, dan positioning di perusahaan itu bagaimana. Nah, di sini untuk yang di minggu depan silahkan dibuat di dalam bentuk PPT atau Word, tergantung dari kesepakatan kelas. Apakah kelasnya membuat Word, maka tugasnya dibuat untuk keseluruhan semua kelompok, silahkan buat dalam bentuk Word. Namun jika ingin dibuat dalam bentuk PPT, silahkan buat dalam bentuk PPT untuk secara keseluruhannya. Namun nanti untuk pertemuan minggu depan, pasti teman-teman bertanya kenapa tender sekarang dijelaskan itu, pemberian tendernya itu dilakukan setelah penyampaian materi. Nah, di sini tujuannya itu agar bisa memberikan pandangan kepada teman-teman, biar teman-teman itu lebih paham bagaimana pengerjaan tender untuk minggu depan. Jadi di sini dijelaskan materinya dulu, materi praktikumnya dulu, nanti teman-teman bisa membuat tender untuk minggu depan. Nah, untuk pengumpulan tender ini dikumpulkan pada minggu depan.
pada minggu depan, namun Hamin 2 minggu depan. Biasanya pengumpulan tender kan Hamin 1, namun tender ini silahkan dikumpulkan pada Hamin 2. Pada Hamin 2 dari kelas praktikum teman-teman. Nah, mungkin sekian dari Monik. Kalau ada teman-teman yang bertanya, silahkan bertanya di grup. Untuk sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.